Nah, pembicara kita selanjutnya adalah Dr. Sofa Inayatullah, spesialis kulit dan kelamin. Ya, Dr. Sofa sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Jakarta, dan profesi kedokteran atau dokternya dari Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Jakarta juga. Spesialisnya program studi ilmu kesehatan kulit dan kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan sekarang dari tahun 2019 sampai sekarang beliau adalah staf pengajar SMF Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Jakarta. Dan sampai sekarang beliau juga Kepala Subkomisi Kurikulum Kepanitiaan Klinik Program Studi Profesi Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Jakarta. Jadi pengalamannya banyak sekali dan saya percaya teman-teman akan banyak belajar dari Dr. Sofa. Dr. Sofa, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Dr. Edi. Terima kasih Dr. Sofa. Ya, selamat pagi yang terhormat Bapak dan Ibu, kakak adik semua. Selamat pagi Prof dan rekan sejawat sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Dr. Sofa Inayatullah. Biasanya saya dipanggil Dr. Sofa. Izinkan saya sedikit menyampaikan terkait kelainan kulit pada lupus erythematosus, melanjutkan kurang lebih dari Dr. Stephen yang tadi sempat dibicarakan ya dok ya terkait dengan kelainan di wajah antara lain malar rash. Terdapat beberapa istilah yang kita kenal antara lain lupus erythematosus, kemudian lupus erythematosus sistemik. Nah, berikut adalah outline untuk hal-hal yang akan kita bicarakan pada hari ini. Terfokus pada gejala-gejala yang akan kita temui pada kondisi lupus kulit serta tata laksananya. Pertama, kita akan membahas tentang kelainan kulit pada lupus erythematosus kurang lebih seperti apa. Apa saja sih kelainan kulitnya? Terdapat overlapping antara lupus yang terjadi sebatas hanya di kulit dengan lupus yang hanya terjadi di kulit dengan lupus yang terjadi pada organ bagian dalam. Jadi, untuk lupus yang terbatas hanya pada bagian kulit kita sebut sebagai lupus erythematosus kutan atau disebut juga sebagai LE kutan. Nah, apabila sudah mengenai organ dalam, yang kita sebut sebagai lupus erythematosus sistemik. Kutan itu sendiri sebenarnya berarti adalah kulit. Jadi kita bisa menyebutnya LE kutan atau LE pada kulit. Bagaimana gambaran kelainan kulit pada lupus erythematosus tersebut? Ada dua secara garis besar, ada gambarannya spesifik dan ada yang gambarannya non-spesifik. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan spesifik artinya ketika kita melihat kelainan tersebut, oh kita sudah bisa menduga kuat bahwa kelainan tersebut memang adalah suatu kondisi lupus pada kulit. Sedangkan untuk kondisi yang non-spesifik, artinya ketika kita melihat kondisi kelainan tersebut pada kulit, itu masih bisa kita dapatkan pada kondisi kelainan lain. Pertama, kita coba bahas bagaimana kelainan yang spesifik. Yang spesifik ada 3, yaitu ada yang lupus pada kulit tipe akut, tipe yang subakut, tipe yang kronik, yang mana seluruh tipe ini seperti yang telah disampaikan oleh Dr. Stephen sebelumnya bersifat fotosensitif, artinya dapat di-trigger oleh paparan dengan sinar matahari. Di antara 3 tipe lupus pada kulit ini yang perlu kita perhatikan itu adalah lupus yang dapat menimbulkan gejala sisa berupa jaringan parut, yaitu yang tipe kronik. Berikutnya adalah yang non-spesifik. Non-spesifik itu antara lain berupa kerontokan, kemudian luka atau sariawan, ada fenomena Raynaud, ada memar yang menandai suatu kondisi vaskulitis, sensitif terhadap cahaya, serta adanya lepuh atau bula. Pentingnya apa sih kita mengenali gejala kelainan kulit yang tidak spesifik ini? Toh kita bisa jumpai pada kelainan lain. Ternyata kondisi kelainan kulit yang tidak spesifik ini Bapak Ibu, kita bisa jumpai kondisi ini mengindikasikan suatu kekambuhan atau flare dari kondisi lupusnya. Sehingga dengan mengenali kondisi non-spesifik, kurang lebih kita bisa melihat adakah indikasi kekambuhan atau tidak. Yang pertama kita mencoba melihat bagaimana sih gambaran dari lupus kulit yang tipe akut. Ada 2 gambaran untuk tipe yang akut. Ada yang lokal, artinya tidak luas.
Itulah yang disebut sebagai malaraj yang tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Dr. Stefan. Kemudian ada yang luas atau yang generalisata. Kita coba lihat bahwa ternyata apabila terjadi kekambuhan lupus pada kulit yang bersifat akut ini, oh berarti indikasinya sedang terjadi flare pada kondisi sistemiknya. Kita lihat berikut gambarannya. Yang pertama kita coba lihat pada gambar 1. Pada gambar pertama kita lihat terdapat bercak merah pada kedua pipi kanan dan kiri. Nah, ini yang kita kenal sebagai malaraj. Disebut juga sebagai butterfly rash. Kenapa? Karena membentuk pola seperti kupu-kupu. Bercak merah ada di pipi kanan, kemudian ke hidung, menyeberang sampai ke pipi kiri. Simetris kanan dan kiri. Tapi ada yang bisa kita kenali Bapak Ibu. Kita coba lihat. Ternyata ada lipatan, ini kita sebut sebagai lipatan nasolabial. Nah, itu dia cenderung bersih. Itu adalah salah satu tanda indikasi kuat, oh ini kemungkinan adalah sewaktu malaraj. Apabila terjadinya pada bagian badan, misalnya pada bagian tangan, kita juga bisa lihat ada tanda yang bisa kita notif atau kita highlight. Untuk bercak merah yang terjadi pada bagian jari, itu biasanya di bagian sendi-sendinya, Bapak Ibu itu cenderung bersih. Sendi-sendi atau buku jarinya itu cenderung bersih dari bercak merah. Dan biasanya di telapak tangannya itu mengenai pada bagian distal atau ujung-ujung jari. Kita juga bisa melihat adanya pelebaran pembuluh darah pada bagian pangkal kuku. Sekali lagi diingatkan bahwa kondisi ini sensitif terhadap pajanan sinar matahari. Apabila bercak merah ini kemudian menghilang, akan memberikan gejala apa? Oh, ternyata akan menjadi bercak kehitaman. Apakah akan menimbulkan jaringan parut? Tidak. Yang tadi menimbulkan jaringan parut hanya pada tipe yang kronik. Berikutnya kita ke tipe yang kedua, yaitu yang tipe subakut. Untuk tipe yang subakut ini, terjadinya 50-50. Maksudnya apa? Maksudnya bisa saja seseorang dengan lupus kulit tipe subakut, tetapi tidak disertai dengan lupus sistemik. Namun, 50%-nya mengalami kedua-duanya. Jadi, terdapat lupus eritematosus sistemik dan terjadi lupus kutan tipe subakut secara bersamaan. Apakah yang sebelumnya ternyata hanya menyerang kulit kemudian bisa berkembang menjadi yang sistemik? Bisa. Kurang lebih sekitar 10%. Pasien yang sebelumnya hanya mengalami lupus pada kulit saja, kemudian bisa berkembang menjadi lupus yang menyerang organ dalam. Berikut kurang lebih gambaran dari tipe yang subakut. Sama, sensitif terhadap pajanan sinar matahari, biasanya kalau menyembuh akan menyisakan bercak keputihan. Apakah akan muncul jaringan parut setelah menyembuh? Apabila tidak terjadi infeksi sekunder, seharusnya tidak. Kemudian, nah ini yang harus kita lihat bersama. Mirip dengan kelainan kulit lain yang tidak berhubungan dengan lupus. Kemudian yang tipe kronik. Untuk tipe yang kronik, sebenarnya sebagian besar, hanya 5% yang kemudian berkembang menjadi tipe lupus eritematosus sistemik. Berikut kurang lebih gambarannya, awal mula terdapat bercak merah, kemudian menyembuh menjadi bercak kehitaman. Yang perlu kita highlight, ternyata bisa muncul di mukosa mulut. Biasanya tidak terlalu terasa nyeri, tetap sensitif terhadap paparan sinar matahari. Kemudian bisa muncul akibat trauma. Trauma itu artinya kalau kita terlalu hebat, atau misalkan digesek-gesek, misalkan bercak yang sebelumnya tidak ada. Apabila menyembuh, menyisakan bercak kehitaman, nah ini yang perlu kita highlight, dapat menyisakan gejala berupa jaringan parut. Apabila jaringan parutnya ada di kulit kepala yang berambut, maka dapat terjadi resiko alopecia atau kebotakan. Kemudian ada tipe yang non-spesifik tadi. Yang non-spesifik artinya, kondisi ini bisa kita jumpai pada kelainan lain.
Antara lain tadi ke rontokan rambut yang biasanya kita sebut sebagai telogen effluvium. Kemudian ada fenomena Raynaud di mana ujung-ujung jari menjadi kebiruan, merah kebiruan atau merah keunguan dan dingin pada kondisi stres misalnya atau pada pengaruh suhu. Berikutnya adalah memar yang biasanya mengindikasikannya terjadi suatu kondisi vaskolitis. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, kondisinya itu bisa menjadi seperti ini, kita lihat gambaran lapisan kulit. Nah, kita konsentrasi pada box hitam. Untuk lapisan kulit seharusnya kompak seperti semen dan batu bata. Nah, untuk antibodi kan seharusnya menyerang musuh seperti virus, bakteri, parasit. Namun sayangnya antibodinya menyerang diri sendiri. Yang diserang adalah bagian lapisan kulit. Kita fokus pada box hitam yang saya tandain. Nah, kita lihat di sini, ada yang berwarna berpenda kehijauan itu adalah antibodinya. Yang salah alamat, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi apa nih akibatnya? Jadinya kulitnya jadi menipis. Kemudian lapisan yang sebelumnya kompak itu menjadi lebih longgar. Kita lihat, akibat adanya antibodi yang salah alamat ini, jadinya lapisan yang seharusnya itu kompak malah menjadi lebih longgar. Nah, kemudian kita perlu tahu juga nih, ternyata ada kelainan kulit yang dapat terjadi karena pengobatan dari lupus eritematosus sistemik. Karena penggunaan imunosupresan jangka panjang itu dapat beresiko terjadi infeksi virus, kemudian jerawat, alergi obat, bisa terjadi infeksi lain nih, bisa terjadi infeksi jamur, infeksi bakteri, gatal, bahkan terjadi deposit zat warna yang menyebabkan perubahan warna kulit. Sehingga penting untuk kita menginformasikan kondisinya, untuk menginformasikan kondisi autoimun dan obat-obatan yang sedang dikonsumsi karena akan mempengaruhi respons pengobatan untuk kelainan kulitnya, pemilihan antibiotik dan anti jamurnya, kemudian dosis penyesuaian untuk kondisi-kondisi tertentu, serta yang paling penting interaksi obat. Karena apabila pada kulit terjadi infeksi jamur yang memerlukan obat anti jamur yang diminum itu sangat banyak interaksi obatnya. Sehingga perlu diketahui riwayat obat yang sedang dikonsumsi bersamaan. Kita lihat di sini, misalnya konsumsi obat imunosupresan jangka panjang yang mencetuskan jerawat. Hal tersebut memerlukan pendekatan. Kenapa? Karena sebenarnya tata laksana dari jerawat sendiri dapat memicu eksaserbasi dari lupus. Nah, kita lihat ada beberapa lagi kelainan kulit yang ternyata mirip nih dengan lupus yang terjadi pada kulit. Ada pepatah dari ahli rheumatologis Robert Greenwood bahwa semuanya kalau ada apa-apa SLE, ini karena SLE, padahal hal tersebut karena gambaran kelainan kulit yang mirip. Jadi ada kondisi kelainan kulit yang sebenarnya terjadi tapi nggak ada hubungannya dengan lupus eritematosus sehingga seringkali misdiagnosis. Misalnya apa? Infeksi jamur, infeksi bakteri, kemudian eksim, maupun kelainan kulit pada autoimun jenis yang lain. Tentu beda terapi, beda perjalanan penyakit, dan beda tata laksana. Nah, salah satu laporan kasus misalnya, terdapat seorang pasien dengan kecurigaan lupus eritematosus pada kulit. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap, ternyata bukan merupakan suatu lupus, tapi merupakan suatu kondisi autoimun yang lain, yaitu pemphigus vulgaris. Impact-nya apa nih kalau misalkan ada yang mirip? Jadi, misalnya tadi kita lihat bahwa ini adalah suatu kondisi lupus kulit tipe subakut. Ternyata kondisi ini, Bapak Ibu, mirip dengan kelainan kulit pada sifilis. Ternyata hasil darah pada kondisi autoimun itu dapat menyebabkan positif palsu untuk sifilis. Akibatnya apa? Jadi misdiagnosis, jadi terdiagnosis sifilis, padahal bukan sifilis. Sebenarnya adalah lupus kutan tapi tipe yang subakut. Sehingga penting untuk menginformasikan kondisi penyerta termasuk autoimun. Berikutnya kita masuk ke tata laksananya. Apa sih yang harus kita perhatikan dan kita lakukan? Jadi prinsipnya adalah mengendalikan kelainan kulit. Kemudian kita cegah nih, jangan sampai lebih luas lagi. Apabila sudah terdiagnosis, ada lupus pada kulit. Nah, harus dilanjutkan dengan deteksi sedini mungkin perkembangan menjadi sistemik. Tata laksana yang pertama,
Ini tadi melanjutkan juga ya sebenarnya benang merahnya dengan yang telah disampaikan oleh Dr. Stefan sebelumnya. Salah satu dari 5 trigger eksaserbasi yaitu paparan sinar matahari. Jadi diperlukan proteksi terhadap sinar matahari. Selain itu juga tentunya diperlukan obat-obatan. Nah, pertama kita coba lihat bagaimana sih memproteksi diri kita dari sinar matahari. Yang pertama, proteksi secara fisik, yaitu dari sisi pakaian untuk mengcover, kemudian menggunakan topi, masker, memasang UV blocking films misalnya pada jendela mobil atau pada jendela rumah, serta bisa menggunakan acrylic diffusion shield. Kemudian kita bisa menggunakan tabir surya topikal, digunakan pagi sampai sore dan jangan lupa diaplikasi ulang. Minimal SPF 30 dan jangan lupa yang broad spektrum. Jadi SPF plus PA, sehingga terdapat perlindungan terhadap ultraviolet A maupun ultraviolet B. Nah, ini juga lanjutan nih dari cerita laporan kasusnya Dr. Stefan tadi ya, Dok ya. Ternyata ada yang kambuh nih, kok terkontrol tiba-tiba kambuh jadi lupus tipe kulit. Kita perlu menghindari super UV artifisial. Salah satunya adalah nail dryer maupun fototerapi yang tadi Dr. Stefan sampaikan itu. Nah, jadi ini juga penting. Hindari konsumsi obat yang bersifat photosensitizing. Jadi ada obat-obatan misalnya anti jamur, gisiofulvin, hidroklorotiazid, tetracycline maupun piroxicam yang bisa menyebabkan menjadi lebih sensitif terhadap paparan sinar matahari. Jangan lupa diingat proteksi sinar matahari juga kita beresiko nih defisiensi vitamin D sehingga diperlukan suplementasi vitamin D. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Stefan bahwa vitamin D memegang peranan yang sangat penting untuk sistem imunitas kita. Kita sudah membicarakan bagaimana kita memproteksi dari sinar matahari. Untuk obat-obatan sendiri terdapat yang oles, kemudian terdapat yang minum. Untuk oles sendiri ada yang kortikosteroid, kemudian calcineurin inhibitor. Untuk yang sistemik juga berbagai macam. Kortikosteroid, anti malaria, dan imunosupresan lain. Nah, yang perlu kita highlight di sini karena kelainan lupus pada kulit, maka diusahakan oles aja dulu deh, jangan yang obat-obatan minum. Nah, namun perlu diperhatikan, penggunaan kortikosteroid yang lama, yang berlebihan, kemudian pemilihan potensi yang salah, tidak sesuai indikasi, nanti akan muncul efek samping sehingga perlu pemantauan. Apa saja sih efek samping yang bisa terjadi? Bisa terjadi penipisan kulit, selulit, memar, kemudian bulu rambut bertambah banyak, bercak keputihan, infeksi yang mudah meluas, bahkan bisa menghambat penyembuhan luka. Sehingga dokter biasanya akan melakukan tapering off, artinya diturunkan pelan-pelan potensinya. Kemudian di switching, jadi diganti jenis kortikosteroidnya. Dan alternating, jadi di on-off, gonta-ganti dengan obat-obatan yang lain, sehingga tidak terjadi efek samping yang tidak diharapkan. Apa saja yang harus kita perhatikan? Pertama, segera berobat apabila terdapat kelainan kulit yang dicurigai sebagai lupus pada kulit. Gunakan sabun yang berpelembab, kemudian pengolesan pelembab secara rutin segera setelah mandi. Penting untuk menyampaikan kondisi autoimun penyerta untuk menghindari misdiagnosis dan pemberian obat-obatan yang bersifat photosensitizing. Perlu diperhatikan bahwa tadi terdapat beberapa lupus tipe yang mempunyai gejala sisa atau sekuele berupa bercak keputihan, bercak kehitaman, dan yang paling ditakutkan adalah jaringan parut. Dan kadang-kadang terjadi kekambuhan. Misalnya sudah berobat nih, tapi kok tidak memberikan respon yang signifikan ya terhadap berbagai macam obat. Biasanya kita coba tanya, oh ternyata masih merokok, jadi hindari atau stop merokok. Serta ada perkembangan menjadi keganasan, namun sebenarnya untuk perkembangan menjadi keganasan itu bisa terjadi pada kondisi kulit yang lain. Misalnya luka yang lama saja tidak diobatin, maka memang bisa berkembang menjadi keganasan. Apalagi hal yang harus diperhatikan nih, misalnya ada acne karena penggunaan imunosupresan jangka panjang, atau misalnya ada bekas, coba deh mau dihilangin atau misalnya mau diobatin gitu. Boleh nggak didermabrasi? Boleh nggak di laser? Boleh nggak dibedah? Perlu kita ingat bahwa untuk lupus, terutama untuk yang terjadi pada kulit, itu sensitif terhadap trauma. Yang tadi kita sebut. Maaf, Dr. Sofa, bisa 3 menit lagi masih oke. Ya. Siap, dokter. Terima kasih banyak.
Oke. Nah, jadi saya izin lanjutkan untuk pasien atau misalnya ingin didemobrasi deh, ingin di laser atau misalnya dibedah gitu, karena ada beberapa prosedur yang diperlukan misalnya untuk indikasi estetik atau kosmetik. Perlu diingat bahwa dapat beresiko terjadi fenomena Koppner. Trauma bisa memicu munculnya bercak atau kelainan kulit yang sebelumnya tidak ada menjadi muncul. Sehingga, boleh nggak? Atau nggak boleh, Dok? Sebenarnya untuk kasus ini dilihat kasus per kasus atau per individual. Masih bisa nggak, Dok, di laser? Masih bisa. Namun sekali lagi harus dilihat kasus per kasus. Kemudian kondisi pada saat sedang berobat. Bukan berarti tidak boleh sama sekali. Dok, boleh nggak injeksi kolagen? Kalau injeksi kolagen sebaiknya tidak. Berikut adalah kurang lebih kesimpulan dari yang sudah kita sampaikan tadi. Terdapat berbagai kelainan kulit pada lupus. Nah, perlu kita perhatikan bahwa kelainan kulit ini bisa memberikan gejala sisa atau sequelae. Gejala sisa yang tadi paling kita tidak inginkan adalah jaringan parut. Sehingga diperlukan diagnosis dan tata laksana yang cepat dan cepat. Apabila kita bisa mendiagnosis dengan cepat, maka harus dilanjutkan juga dengan deteksi dini. Ada tidak keterlibatan organ dalam atau penyakit sistemik. Nah, ini berkali-kali kita ulang, karena termasuk dalam 5 trigger yang dapat memicu flare atau kekambuhan. Jadi jangan lupakan upaya untuk pencegahan pajanan sinar matahari. Kurang lebih demikian. Apabila ada pertanyaan, saya dengan senang hati bersedia untuk berdiskusi bersama. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan pada saat penyampaian informasi tadi. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sofa, menarik sekali ya paparannya. Nah, teman-teman tentunya pengen bertanya, nanti kita setelah pembicara yang selanjutnya, nanti ada ruang tanya jawab. Teman-teman bisa ajukan pertanyaan melalui chat dulu ya. Nanti kita akan tanyakan ke para pembicara. Sekali lagi terima kasih, Dr.